Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, berkumpul kembali, bermajlis dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga kelak bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, insyaallah di malam ini kita akan mengkhatamkan tafsir daripada surat Al-Ghasyiyah. Kita berada di penghujung dan bagian akhir daripada surat ini, yaitu pada firman-Nya ayat ke-21 hingga ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fadzakir innama anta mudzakir." Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan. Di antara tujuan diutusnya beliau adalah untuk memberikan peringatan kepada siapa saja yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang enggan, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ajaran-ajaran Islam, mengikuti menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka ini berhak untuk mendapatkan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan peringatan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat, kasih sayang, Nabi yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dan di antara bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada beliau adalah beliau memberikan peringatan kepada siapa saja yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Kalau kita melihat orang, dia melanggar aturan yang sudah disepakati, ada tulisan, hati-hati jalan licin, hati-hati jalan berkelok-kelok, rawan terjadi laka lantas. Kemudian dia tetap saja ngebut. Sebelum melewati titik tersebut kita kasih peringatan, "Mas,
Kalau lewat sini jangan ngebut. Di depan jalannya licin. Di depan sering terjadi kecelakaan. Orang yang semacam ini diberikan peringatan supaya tidak sembrono. Dan ini justru sebenarnya merupakan bentuk kasih sayang kita kepada dia. Supaya dia tidak terpeleset, supaya dia tidak terjatuh, terjadi kecelakaan, baik menimpa dirinya sendiri atau bahkan mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Karena terkadang seseorang sudah hati-hati, ada orang lain yang sembrono, akhirnya dia pun kena dampaknya. Maka fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya engkau nabi, engkau memang diutus untuk hal tersebut. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau memberikan peringatan. Dan peringatan yang paling beliau tegaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diberikan, untuk disampaikan kepada umat, yaitu adalah peringatan tentang bahayanya kesyirikan. Bahayanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pelakunya, pelaku kesyirikan, kalau dia mati, kalau dia meninggal dunia di atas kesyirikan tersebut, dia meninggal dunia dalam keadaan masih mengakui, masih eksis di atas ideologi keyakinan syirik tersebut, maka dia akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Maka Nabi SAW tugas beliau diantaranya adalah memberikan peringatan. Dan yang paling beliau tekankan adalah dari bahaya kesyirikan. Jauh-jauh hari sebelum beliau berhijrah ke Madinah, tatkala Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di salah satu kaki bukit, kalau tidak salah, salah satu kaki bukit, kalau tidak salah di kaki bukit Jabal Abi Qubaish, di mana memang adat orang-orang Quraisy kalau ada perkara penting mereka akan berkumpul. Mereka akan dikumpulkan dan berkumpul di sekitar Jabal Abi Qubaish. Nabi SAW memanggil mereka. Ya, zaman Nabi tidak ada kentongan. Kalau kita mungkin dulu kita gunakan kentongan dengan nada yang berbeda-beda yang menunjukkan maksud yang berbeda-beda. Tasih diagem mboten Pak kentongan ten pos ronda niku. Kalau ada pencurian, kentongnya seperti ini. Kalau ada bencana seperti ini. Kebakaran seperti ini. Di zaman Nabi tidak menggunakan hal tersebut. Di zaman Nabi ada cara khusus untuk memanggil dan mengumpulkan masyarakat Quraisy. Di antaranya, kalau tidak salah, orang-orang jahiliyah kala itu mereka menaburkan pasir di atas kepala mereka sambil menyebut atau memanggil dengan ungkapan-ungkapan tertentu. Namun ini tidak Nabi lakukan. Beliau hanya memanggil orang-orang Quraisy tersebut dari masing-masing kabilahnya, bahkan dari masing-masing butunnya. Butun itu kalau ada kabilah di dalamnya masih ada pecahan kabilah atau cabang dari kabilah tersebut. Mereka pun berkumpul. Kemudian mereka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana pendapat kalian kalau saya memberikan informasi, memberikan kabar bahwa di balik gunung itu ada pasukan perang yang siap menyerbu kita? Apakah kalian akan membenarkan diriku, membenarkan informasi ini?" Jawaban orang-orang Quraisy, "Na'am, ma jarrabna minka illa sidqa." Kata orang-orang Quraisy, tentu kami akan membenarkan. Sama sekali kami belum pernah melihat dari dirimu kecuali
kejujuran. Nabi orang yang jujur. Maka Nabi kemudian setelah memberikan mukadimah seperti itu mengatakan bahwasanya fa inni munziru baina yaday sa'ah. Sesungguhnya saya adalah seorang peringatan untuk kalian tentang datangnya hari kiamat yang ada di hadapan kita. Mendengar hal tersebut, sontak Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Alihada jama'tana. Apakah hanya untuk perkara seperti ini engkau mengumpulkan kami, orang-orang Quraisy? Kabeh melumpuk, semuanya keluar dari rumahnya dan ngumpul. Kemudian Abu Lahab tidak terima. Allah pun abadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tab, dan seterusnya. Intinya memang tugas Nabi SAW adalah memberikan peringatan. Maka jangan sampai kita salah. Karena terkadang kita menguatkan sisi bahwasanya Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ajaran Islam itu penuh dengan kasih sayang, cinta kasih, dan seterusnya. Seakan-akan ajaran Islam itu hanya yang lembek-lembek saja. Adapun yang melanggar udah biarinlah, yang penting enggak. Ajaran Islam itu seimbang. Ajaran Islam itu seimbang. Bahkan di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW, kasih sayang agama Islam adalah dengan adanya peringatan yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tugas beliau adalah sang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Namun demikian, Allah mengatakan engkau bukan orang yang berkuasa atas mereka. Tugas Nabi adalah memberikan peringatan. Tapi untuk memasukkan hidayah ke dalam hati orang-orang yang diberikan peringatan itu bukan tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang bentuknya adalah bimbingan dan penjelasan. Maka ini, hidayah yang pertama ini dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Apa maksudnya? Yaitu petunjuk untuk membimbing dan menunjukkan, mengarahkan. Misalkan saya menyampaikan kepada hadirin yang ada di sini bahwasanya misalkan sesuatu yang kita simpan dengan air tertentu, kemudian kita tutup rapat dan kita biarkan beberapa hari, beberapa bulan, kemudian kalau kita buka dia menjadi pekat, dan kalau diminum dia jadi menyebabkan geliang, maka ini adalah haram. Ini adalah termasuk khamr. Kenapa? Karena memabukkan. Apakah jenengan faham? Faham. Kita faham. Ini adalah salah satu jenis khamr. Kenapa? Karena memabukkan dan hukumnya adalah haram. Kita semua faham. Kita semua faham. Namun belum tentu kita semua mau meninggalkan. Kenapa? Karena saya sebagai orang yang menyampaikan tidak memiliki hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah hidayatut taufik, hidayah untuk mau menerima. Karena taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngajari orang siapa saja untuk sholat, misalkan sholat tahajud, sholat witir. Ketika saya sampaikan di sini caranya seperti ini yang dibaca ini, saya kira Bapak Ibu paham. Namun untuk mengamalkannya belum tentu. Kenapa? Karena taufik di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan.
Hidayah yang sifatnya adalah penjelasan dan pengarahan, bimbingan, maka ini dimiliki oleh Nabi dan seluruh manusia. Adapun yang kedua yaitu hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, mungkin seseorang mengatakan, "Pak Ustadz, anakku wis tak kandhani tak kon salat." Ya wis tak wene ngerti nek wong ora salat kuwi dosa. Hukumane kaya ngene kaya ngono. Ning tetep wae ora gelem salat. Pripun Pak kinten-kinten? Padahal wis tak kandhani lho, ora kurang-kurang lehku ngandani. Terus tak kandhani, subuh ya tak tarik selimute. Bahkan wis tahu tak siram. Ini namanya adalah hidayah itu al-bayan, hidayah yang sifatnya penjelasan. Adapun hidayah taufik Allah yang menguasai, Allah yang memberikan. Kita sudah jelaskan. Tapi apakah dia mau menerima atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lasta alaihim bimusaitir. Engkau adalah seorang pemberi peringatan wahai Nabi, namun engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling, enggan, tidak mau mendengarkan apa yang Nabi peringatkan, wa kafar, dan bahkan dia malah kufur. Orang-orang yang semacam ini dikasih tahu sama Nabi SAW, didakwai, dijelaskan sama Nabi, atau dijelaskan oleh orang-orang yang menggantikan posisi Nabi, para ulama misalkan, tapi dia malah berpaling, dia malah kufur, maka orang yang semacam ini kata Allah, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang besar. Kenapa demikian? Karena hujjah telah tegak atas dirinya. Karena hujjah sudah tegak atas dirinya. Sekarang kalau kita melihat realita, orang yang tadi ada jalan yang licin, berkelok-kelok, sudah ditulisi, bahkan kita sudah ngasih tahu, Mas jangan ngebut, di depan jalannya licin, berkelok-kelok. Kita sudah kasih tahu. Dan dia sudah membaca pelangnya besar. Tapi ngeyel, kemudian leset atau nabrak, atau seterusnya. Yang satu lagi, gak ada yang ngasih tahu, gak ada pelang, terus kepleset. Kira-kira jenengan jengkel sama yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Yang pertama, ya. Kenapa? Wes tak omongi tetap ngeyel. Ini orang yang semacam ini sudah dikasih tahu malah ngeyel, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Dan ini realitanya sangat banyak sekali di tengah-tengah kehidupan kita. Wis tak kandani, wis tak nasihati, wis tak arahke, tetep wae wis kono rasakno. Dan kalau kita melihat di media sosial, ya banyak. Sekarang di mana-mana Masya Allah banyak CCTV. Orang yang ngebut kemudian pleset jatuh, subhanallah nggak ada orang yang peduli untuk nolongin. Kenapa? Karena sembrono. Karena sembrono. Lain halnya jika dengan orang yang dia berjalan biasa, kemudian Allah takdirkan kecelakaan, orang akan peduli. Ya, kurang lebih seperti itu analoginya dengan realita kehidupan kita. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sungguh kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban atas setiap apa yang dilakukan tatkala di dunia. Wallahu taala alam. Syekh mengatakan, Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Fadzakir innama anta mudzakir."
Ai dzakkirin nasa wa'idhum wa anzirhum wa basyirhum. Berilah peringatan kepada manusia, wa'idhum, dan berikanlah mau'izah kepada mereka, wa anzirhum, dan berikanlah zakir itu pengingat, adapun anzirhum peringatan, wa basyirhum, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka, kepada manusia. Jadi Islam itu pertengahan, tidak hanya ngasih peringatan tok, namun juga memberikan kabar gembira. Ada tarhib dan ada targhib dan ada tarhib. Tarhib motivasi, tarhib ya nasihat-nasihat yang berisi ancaman. Motivasi dan ancaman itu seimbang di dalam agama Islam. Fa innaka mab'utsun lida'watil khalqi ilallahi wa tadhkirihim. Kata penulis, sesungguhnya engkau wahai Nabi mab'uts, engkau adalah diutus. Engkau adalah seorang yang diutus, seorang utusan untuk mendakwahi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tugas para penerus Nabi, para ulama, ya para sahabat tentunya yang pertama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para imam-imam yang terdahulu. Mereka mendakwahi manusia, ngajari manusia agama itu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak manusia kepada dirinya. Bukan mengajak manusia kepada dirinya supaya mengikuti dirinya, bukan. Namun mengajak manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat daripada dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Mengajak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada dirinya sendiri, kepada si dai-nya ini, bukan. Kepada si ustadz, kepada si kiai, tidak. Kepada golongan tertentu, tidak. Dakwah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami agama ini dengan benar supaya manusia tidak salah di dalam menjalankan agama. Wa tadhkirihim, dan sesungguhnya engkau Nabi, engkau adalah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan mereka. Walam tub'ats 'alaihim musaytaran 'alaihim musallitan muwakkalan bi a'malihim. Dan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak diutus untuk menguasai mereka. Bukan, tugas Nabi itu bukan untuk menguasai manusia seluruhnya, bukan. Beliau tidak pernah bercita-cita ingin menguasai orang-orang Quraisy semuanya, tidak. Beliau berperang melawan mereka, beliau berperang untuk menyebarkan Islam. Supaya mereka mau masuk Islam, tidak mau masuk Islam, perang. Bukan untuk mengalahkan mereka, kemudian menguasai mereka, bukan. Nabi memerangi mereka supaya mereka mau beribadah kepada Allah. Tatkala mereka enggan, mereka tidak mau, maka Nabi perangi. Karena tujuan Nabi adalah supaya manusia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin menguasai manusia. Beliau ingin manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwakkalan bi a'malihim, engkau tidak diutus untuk menjadi wakil atau penanggung jawab atas amalan-amalan mereka. Dan ini beda dengan keyakinan orang-orang Nasrani, di mana mereka meyakini bahwasanya dosa-dosa mereka itu sudah ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Lah kok pena makanya mereka melakukan maksiat ini itu, semuanya boleh, ini boleh, itu boleh, semuanya halal. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa dosa mereka sudah ditebus.
dosa mereka sudah ditebus. Ada juru penyelamat kelak. Dia merelakan jiwanya, merelakan dirinya untuk menebus dosa seluruh pengikutnya. Ya, ini tidak ada. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus untuk hal yang semacam itu. Fa idza qumta, bahkan Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing orang tidak menanggung dosa orang lain. Masing-masing diminta pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Kecuali jika memang orang lain tersebut mengikuti dosa yang dia ajarkan. A, ngajari elek, ngajari berbuat maksiat dosa kepada B, C, D, E. B, C, D ini ngikutin, maka A dapat dosa jariah. Ini lain lagi. Walam tub'ats 'alaihim musaitaran fa idza qumta bima 'alaika fala 'alaika ba'da dzalika laumun. Jika engkau wahai Nabi telah menunaikan tugasmu, maka tidak ada lagi tanggungan atas dirimu setelah hal tersebut. Dan Nabi SAW telah menunaikan tugas beliau secara sempurna. Bahkan Nabi SAW meminta persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala dikala haji wada. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, dikala itu tatkala wukuf di Arafah, bukankah saya sudah menyampaikan? Maka para sahabat menjawab, iya, semuanya telah engkau sampaikan. Maka Nabi mengatakan dengan mengangkat tangannya, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah hal ini. Nabi SAW telah menyampaikan seluruh ajaran Islam. Dan tatkala itu Allah turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah. Yang intinya agama telah Allah sempurnakan, semua ajaran agama telah Allah turunkan kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada umatnya. Maka fala alaika ba'da dzalika laumun. Tidak ada lagi celaan bagi dirimu wahai Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta 'alaihim bijabbar, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Dan engkau wahai Nabi bukanlah orang yang jabbar, orang yang berkuasa atau sok kuat atas mereka, menguasai mereka dengan sekehendakmu. Bukan, Nabi tidak seperti itu. Dan Nabi tidak pernah berkeinginan untuk seperti itu. Maka kata Allah, fadzakir bil Qur'an, berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an pada orang-orang yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, illa man tawalla wa kafar. Ay lakin man tawalla 'anit ta'ati wa kafara billah. Akan tetapi orang-orang yang berpaling dari taat, dia enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya dengan azab yang besar, azab yang luar biasa. Kalau kita melihat penderitaan saudara-saudara kita atau sebagian saudara-saudara kita di Palestina, ini seperti orang-orang yang mendapatkan azab. Maka di akhirat kelak azab yang akan ditimpa oleh orang-orang kufur lebih parah dari itu semua. Orang-orang Palestina, orang-orang yang mungkin tidak berdosa, tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, mereka merasakan pahitnya kenyataan yang seperti itu. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada mereka. Kita melihatnya seperti orang yang terkena azab, kesakitan, tertimpa reruntuhan, dan seterusnya. Maka di akhirat kelak orang-orang yang kafir, yang enggan menolak ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang
yang pahit, azab yang pedih. Asyadidud daim, azab yang keras lagi senantiasa. Inna ilaina iyabahum ay ruju'ul khalaiq wa jam'uhum fi yaumil qiyamah. Sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka akan dikembalikan, seluruh makhluk akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian atas kamilah hisab mereka, perhitungan mereka. Ala ma amilu min khairin wa syarr. Atas apa yang mereka kerjakan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini terakhir daripada surat Al-Ghasyiyah, tafsir daripada surat Al-Ghasyiyah. Lalu berikutnya adalah tafsir daripada surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Wa hiya makkiyah. Surat Al-Fajr adalah surat makkiyah. Surat ini kurang lebih isinya masih sama. Temanya adalah mengingatkan tentang hari kiamat. Demikian pula tentang rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang kesudahan manusia di dunia ini. Kurang lebih isi daripada surat Al-Fajr adalah ya tema-tema tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashri, wal fajri walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal laili idza yasr, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang jumlahnya 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijar. Adakah pada yang demikian itu? Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang diterima bagi orang-orang yang berakal? Ini adalah bagian yang pertama dari surat Al-Fajr yang ditafsirkan oleh Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan adz-dzahiru annal muqsam alaihi huwal muqsam bihi wa dzalika jaizun musta'malun idza kana amran zahiran muhimman. Yang beliau condong kepada penafsirannya bahwa memang objek sumpah adalah yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Tidak seperti yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluknya, kemudian setelah itu yang sebenarnya ingin ditegaskan adalah pembahasan setelahnya. Seperti surat Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nanti di akhir atau di tengah ada wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang ingin ditegaskan pembahasannya adalah tentang wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang diperbuat oleh jiwa tersebut. Namun dalam surat Al-Fajr penulis mengatakan bahwa memang Allah bersumpah, objek sumpahnya adalah yang disebutkan di sini. Wa huwa kadzalika fi hadzal maudhi. Fa aqsama ta'ala bil fajri alladhi huwa akhirul laili wa muqaddimatun nahar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Di mana waktu fajar dia adalah akhir daripada malam dan pembuka dari siang. Akhir malam itu disebut dengan fajar,
Dan itu juga merupakan permulaan siang. Lima fi idbaril laili wa iqbalin nahari minal ayatid dalati ala kamali qudratillahi ta'ala. Karena dalam pergantian malam dan siang, perginya malam, datangnya siang, perginya siang, datangnya malam, ini terdapat kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kudratullah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala huwal mudabbiru li jami'il umur allazi la tambaghil ibadatu illa lahu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatur segala sesuatu yang tidak boleh, tidak layak diserahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah kecuali kita arahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.